Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 5 November 2025, Moskow. Ledakan keras kembali mengguncang wilayah metropolitan Rusia pada malam hari waktu setempat. Kota Vladimir, yang berjarak sekitar 180 km di timur Moskow, menjadi sasaran serangan drone jarak jauh Ukraina. Target utama, fasilitas listrik penting, yang menjadi bagian dari jaringan energi ibu kota Rusia. Menurut laporan intelijen sumber terbuka, beberapa drone Ukraina berhasil menembus sistem pertahanan udara Rusia dan menghantam stasiun transformator besar di Vladimir. Rekaman yang beredar menunjukkan kobaran api besar melahap kompleks listrik dengan 3 kali ledakan besar terdengar berturut-turut. Analis militer memperkirakan kerusakan ini mengganggu distribusi listrik ke sebagian wilayah Moskow dan sekitarnya. Serangan terhadap infrastruktur energi ibu kota ini merupakan insiden ketiga sejak awal November. Pada 1 November 2025, serangan drone juga sempat melumpuhkan wilayah selatan Moskow, menimbulkan pemadaman di kawasan industri dan pemukiman. Kini, Vladimir yang berperan sebagai simpul transportasi kereta dan jalan raya utama tampak menjadi sasaran strategis baru Ukraina. Gelombang serangan jarak jauh di jantung Rusia. Pada 4 November 2025, Ukraina memperluas operasi serangannya dengan menghantam stasiun listrik 500 kV Frolovskaya di Volgograd dan stasiun 110 kV Rilskaya di Kursk. Frolovskaya dikenal sebagai pusat distribusi energi utama Rusia bagian tengah. Sementara itu, serangan ke Kursk menyebabkan seluruh kota Rilsk mengalami pemadaman total dan wilayah Gluskovo serta Korenevo ikut terdampak. Tak berhenti di situ, kilang minyak Saratov juga menjadi sasaran, dikonfirmasi langsung oleh staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di Baskortostan, drone jarak jauh Ukraina menembus lebih dari 1.100 km dan menyerang kompleks petrokimia Sterlitamak, pusat produksi minyak dan bahan kimia militer Rusia. Video di media sosial memperlihatkan ledakan besar dan kebakaran hebat. Pemerintah lokal menyebutnya akibat puing drone yang jatuh, namun analis independen memastikan itu serangan langsung Ukraina. Crimea kembali terbakar. Pada 4 November 2025, pelabuhan Sevastopol di semenanjung Crimea kembali dilanda ledakan besar. Sebuah kapal perang kecil Rusia tipe 1124M terbakar di Teluk Sukhanaya, diselimuti asap tebal hitam. Serangan ini memperpanjang daftar kerugian Rusia di Crimea, setelah sebelumnya sistem pertahanan udara S-400 dan radar utama di wilayah itu dilaporkan hancur. Zelensky muncul di garis depan Pokrovsk. Pada hari yang sama, Presiden Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan mendadak ke garis depan Pokrovsk, wilayah Donbas yang menjadi pusat pertempuran terpanas. Ia mendirikan pos komando sementara di Dobropilia, bertemu dengan komandan lapangan dari Brigade keempat serta Panglima tertinggi Oleksandr Syrskyi. Dalam pidato singkat di tengah dentuman artileri, Zelensky menegaskan, setiap jengkal tanah ini dijaga dengan pengorbanan besar. Kunjungan Zelensky kali ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Pokrovsk masih dikuasai Ukraina, sekaligus upaya membangkitkan moral pasukan di garis depan. Pertempuran Pokrovsk, benteng keteguhan Ukraina. Pertempuran di Pokrovsk telah berkembang menjadi duel terbuka berskala besar. Rusia terus menekan dengan tank dan artileri berat, namun Ukraina mempertahankan kota menggunakan drone serang, rudal presisi tinggi dan sistem anti-artileri canggih. Unit ke-79 Airborne Brigade dilaporkan berhasil memusnahkan konvoi tank Rusia menggunakan drone berpemandu serta optik. Walau risiko kekuatan mencapai 8:2 untuk keunggulan Rusia, Ukraina tetap mampu bertahan berkat taktik fleksibel dan keunggulan teknologi medan. Klaim Moskow tentang ribuan tentara Ukraina tewas dibantah total oleh militer Kyiv. Duel rudal hipersonik dan pertahanan udara. Dalam 24 jam terakhir, Rusia meluncurkan 3 rudal hipersonik Kinzhal dari jet MiG-31A dan 3 rudal balistik Iskander ke arah Zhytomyr dan Pokrovsk. Ukraina menangkisnya dengan sistem Patriot dan Iris-T. Sebagian berhasil ditembak jatuh, namun beberapa rudal tetap menembus pertahanan, menyebabkan kerusakan di area sekitar target. Analis menilai, tujuan utama Rusia adalah melemahkan logistik Ukraina dan moral pasukan. Dengan jangkauan 1000 km, Iskander M generasi baru mampu menghantam hampir seluruh titik vital Ukraina dari wilayah Rusia.
Ofensif Selatan, segitiga emas Ukraina. Pasukan Ukraina kini memperluas serangan balasan di wilayah selatan, menargetkan 3 pelabuhan utama, Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Ketiganya membentuk segitiga emas strategi untuk memutus jalur logistik Laut Hitam Rusia. Di Kherson, pasukan khusus timur berhasil merebut kembali Pulau Veliki Kuchuri dekat Waduk Kakhovka dan mengibarkan bendera Ukraina di atasnya. Serangan artileri presisi terus menghantam kapal angkut Rusia, memaksa armada Laut Hitam mundur ke pelabuhan yang lebih jauh. Putin umumkan wajib militer sepanjang tahun. Pada 4 November 2025, Presiden Vladimir Putin menandatangani dekret wajib militer permanen mulai berlaku 1 Januari 2026. Aturan baru ini memungkinkan pemerintah memanggil warga sipil kapan saja sepanjang tahun tanpa jeda musim seperti sebelumnya. Langkah tersebut dinilai sebagai indikasi kesiapan Kremlin menghadapi perang jangka panjang. Masyarakat Rusia di media sosial bereaksi dengan kecemasan, khawatir mobilisasi massal kembali terjadi. Gelombang bantuan baru dari Barat. Negara-negara Barat merespon cepat. Jerman mengumumkan tambahan 8,5 miliar euro untuk tank Leopard, sistem Patriot, dan drone tempur. Inggris menyerahkan seluruh stok artileri AS-90 dan rudal jelajah Storm Shadow. Sementara itu, Norwegia menyiapkan bantuan senilai 7 miliar US dollar diarahkan langsung untuk garis depan Ukraina. NATO pun menegaskan rencana paket bantuan industri pertahanan sebesar 600 miliar US dollar pada 2026. Kesimpulan, babak baru perang daya tahan. Serangan beruntun Ukraina terhadap jantung energi Rusia menandai perubahan besar dalam dinamika perang. Moskow kini tidak lagi aman dari serangan jarak jauh. Sementara keputusan Putin memperpanjang wajib militer menunjukkan tekad mempertahankan perang dalam jangka panjang. Dengan musim dingin segera tiba, perang Rusia-Ukraina berubah dari sekadar perebutan wilayah menjadi perang daya tahan. Kedua belah pihak kini berlomba mempertahankan moral, logistik, dan energi di tengah medan perang yang kian brutal. Sebuah pertarungan yang bisa menjadi titik balik besar dalam sejarah militer modern. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.